pertanyaan terakhir dari Ibu Dian Akmarianti. Jika penilaian akhir menggunakan tools kurva normal sebagai kalibrasi final nilai, bagaimana menurut Ibu terhadap otoritas atasan yang sudah memberikan nilai performance final dan karyawan demotivasi karena merasa adanya perubahan nilai yang menjadi turun? Bagaimana strategi untuk dapat menjelaskan ke karyawan dengan adanya perubahan nilai tersebut? Ya, kemudian ini pertanyaannya ini ya. Mudah pertanyaan, jawabnya susah memang Budian. Jadi tadi mungkin saya sudah jelaskan juga tadi pertanyaannya Pak Junarto ya. Jadi tools kurva normal itu adalah untuk validasi, kalibrasi gitu ya. Apakah ada otoritas atasan memberikan nilai? Ya adalah Pak, ya, adalah Bu, karena namanya juga penilaian ya. Penilaian kan tetap kembali yang menilai adalah atasan. Jadi otoritas atasan di situ bermain. Kita nggak bisa pungkirin gitu ya, karena sebaik-baiknya kinerja tetap aja yang menilai adalah atasan tersebut. Tapi mungkin yang bisa dilakukan adalah strateginya begini. Tadi saya sampaikan slide-nya itu terkait performance management, manajemen kinerja. Nah, kadang-kadang muncul isu-isu demotivasi karena pada saat appraisal terus ada kebijakan kurva normal gitu ya, sehingga atasan mungkin merubah penilaian dari tadi mungkin yang diberi nilainya bagus jadinya hanya cukup gitu ya, atau yang cukup jadi turun menjadi rendah gitu kan, atau nilainya turun gitu. Itu bagian dari implikasi yang dilakukan pada saat kita lakukan appraisal. Nah, kalau tadi dalam siklus manajemen kinerja penting sekali dilakukan yang namanya sosialisasi dan komunikasi. Gitu ya. Jadi ketika di awal ada yang namanya penetapan KPI. KPI ini kemudian dikomunikasikan kepada yang bersangkutan, kemudian disepakatin, lalu ada sesi monitoring atau tadi mid-year review tengah tahun, penilaian tengah tahun. Penilaian tengah tahun itu dilakukan coaching supaya nanti targetnya tercapai. Tapi penting sekali sebenarnya Bapak Ibu dijelaskan kepada yang bersangkutan. Performa kinerja ini kan sebenarnya untuk membuat pengukuran. Kalau tadi kita sama-sama sepakat di awal, ini adalah satu set pengukuran untuk menilai kinerja mana. Jadi bukan hanya sekedar kerja. Kinerja mana yang bisa mendukung pencapaian target atau sasaran organisasi. Oke, jadi dari awal mungkin atasan, Bapak Ibu yang mungkin bertanggung jawab untuk KPI ini gitu ya, pada saat melakukan sosialisasi dijelaskan kepada atasan. Performance management ini atau performance appraisal ini, penilaian kinerja ini adalah bagian dari manajemen kinerja. Performance appraisal, penilaian kinerja ini adalah bagian kecil daripada manajemen kinerja. Artinya ada kegiatan lain yang berhubungan dengan performance management, yaitu monitoring, coaching, termasuk implikasinya tadi. Ya, kalau misalnya ada demotivasi, yaitu hal yang tidak bisa dihindari. Mungkin dia berharap kinerjanya baik. Tapi ingat tadi kembali kenapa adanya KPI? Untuk melakukan pengukuran. Sehingga memudahkan pada saat dinilai. Baik bagi karyawan maupun bagi atasannya. Ya, tapi jangan sampai karyawan itu hanya fokus pada performance appraisal. Karena tadi kalau kita lihat performance appraisal itu dampaknya apa atau konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah bonus dan kenaikan gaji, termasuk juga promosi. Supaya perusahaan ini tahu siapa sih yang harus dipromot. Kan kalau dipromotnya cuma berdasarkan kata-katanya kan agak susah ya. Katanya sih ini bagus loh Pak, coba dia dipromot jadi manajer. Nah, KPI ini jadi tolak ukur supaya tidak hanya katanya-katanya. Ya, untuk promosi. Ya, untuk kenaikan gaji. Ya kalau sebenarnya Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu sudah punya struktur skala upah, ini sebenarnya lebih mudah gitu ya. Ini performa appraisalnya hanya membantu untuk mengacu kepada struktur skala upahnya. Dan untuk bonus. Jadi sebenarnya tanpa KPI pun kan Bapak Ibu sudah mendapatkan kompensasi atas pekerjaan kan, yaitu dalam bentuk gaji kan. Jadi itu mungkin yang perlu diingatkan kepada timnya pada saat dilakukan penetapan KPI ataupun pada saat appraisal. Sebenarnya kita sudah mendapatkan upah kita, karyawan ya, dengan bekerja setiap bulan sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerja. Kamu kerjanya ini,
kamu kerjanya hari ini sampai hari ini gitu ya, kamu saya gaji sekian. Itulah hubungan kerjanya. Ini kan hanya metode. Ya tadi untuk apa? Untuk tetap menjaga motivasi, untuk meningkatkan kinerja, untuk menambah produktivitas gitu. Dibuatlah namanya KPI. Dibuatlah namanya performance appraisal. Sehingga ada orang yang mungkin dapatnya lebih, yang tadi bonus. Tapi kenaikan gaji itu sebenarnya tidak related kepada penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini atau appraisal ini sebenarnya lebih kepada bonus, bukan kepada kenaikan gaji. Tapi kalau misalnya diturun nilainya, ya itu wajar nggak? Ya wajar, karena nggak ada yang benar-benar bisa menyenangkan semua orang, yang benar-benar adil itu nggak ada, Bu Dini. Itu ya namanya juga tools ya, pasti ada plus minusnya. Ya tadi karena ya kalau perusahaannya mampu mengikuti distribusi norma tadi ini, ya nggak apa-apa juga, bayar aja semuanya kalau ternyata nilainya bagus-bagus semua. Tapi kan kembali lagi, KPI ini atau penilaian kinerja atau performance appraisal itu kan tadi tujuannya untuk mereward supaya motivasi terjaga, supaya orang bekerja itu ada sasaran yang ya kayak misalnya orang kalau kita misalnya sekolah gitu ya, ada rapot, lalu rapot kalau ranking kan dapat piala gitu ya, dapat medali, orang tuanya kasih hadiah gitu. Tapi dikasih apa enggak itu kan tetap aja dia memang harus sekolah, kira-kira gitu loh, Bu. Itu untuk menjaga, tapi dalam hal itu bisa aja ada orang yang merasa kok saya jadinya nilainya diturunin padahal saya kinerjanya bagus gitu ya. Jadi semacam tools yang namanya tools pasti ada plus minusnya. Kita kira-kira Bu Dini, jadi strateginya tadi itu di awal dikomunikasikan bahwa ini adalah sebagai bentuk acuan. Yang nggak benar-benar bisa menyenangkan semua orang dan adil, tapi paling tidak ini membantu kita untuk bisa punya sasaran atau target sehingga kerja itu lebih clear ya, lebih jelas gitu loh ukurannya apa. Gitu. Dan sebenarnya atas kerja kita sudah dapat imbalan ya tadi dalam imbalan upah atau gaji yang sudah kita terima setiap bulan sebagai kompensasi dari pekerjaan kita. Kalau ternyata ada bonus, ya itu berarti kan keuntungan perusahaan yang dibagi. Ada sih Bu sebenarnya di pandemi ini ya beberapa perusahaan, cerita dari rekan-rekan saya, mereka nggak tetap melakukan KPI, melakukan performance appraisal, tapi nggak ada kenaikan gaji karena nggak ada yang mau dibagi gitu. Nggak dapat bonus juga dan juga nggak ada kenaikan gaji, tapi tetap melakukan KPI atau tetap melakukan performance appraisal karena kan nggak ada yang dibagi. Dengan dampak pandemi banyak perusahaan yang akhirnya agak cukup mengencangkan ekonomi dari perusahaannya ya. Gitu kira-kira Bu Dini.